Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 517. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jika Anda dapat melihat melalui kolam roh Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa gerbang negeri dongeng berkabut yang menutupi janin peri Hong Meng kedua di kolam spiritualnya telah berevolusi menjadi gerbang eklosion yang substantif. Itu berarti Tan Yun telah memasuki tingkat 2 eklosion. Tan Yun menguraikan senyum menawan. Dia tidak langsung berlatih tubuh Hong Meng Ba, tetapi kemudian terus meningkatkan ranah. Waktu berlalu, dan 700 tahun telah berlalu di menara, Tan Yun berhasil memasuki tingkat 3 eklosion. Dari retret Tan Yun hingga saat ini, total 1300 tahun telah dihabiskan di menara. Kurang dari 5,5 tahun telah berlalu sejak waktu di luar menara. Hahaha. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dan tertawa dari lubuk hatinya. Sekarang saya dipromosikan ke tahap ketiga dari tahap eklosion. Saya memiliki 3 kesempatan untuk mengendalikan cairan ilahi Hong Meng dan menyelesaikan tahap awal tahap ke-10 dari tubuh api Hong Meng. Saat itu, aku, Tan Yun, akan menjadi salah satu kekuatan tertinggi di benua hukuman surgawi. Tan Yun tahu bahwa ketika dia adalah level pertama eklosion sebelumnya, alasan mengapa dia dapat dengan mudah membunuh Jin Tai Sui adalah karena dia hanya orang dari level ke-7 eklosion biasa. Jika dia memiliki kekuatan 7 kali lipat untuk menantang level eklosion 8 kali lipat, 9 Tan Yun akan kalah. Tapi sekarang berbeda, Tan Yun sombong. Bahkan jika dia tidak berlatih tubuh api Hong Meng, dia bisa membunuh tingkat 8 eklosion sekarang. Kecuali tingkat 8 eklosion memiliki kemampuan menantang level. Merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, wajah tampan Tan Yun penuh dengan senyuman. Tuan, bawahan saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Pada saat ini, suara Tuoba Yingying terdengar di luar menara. Tuan, masalah ini mendesak. Mendengar pidato itu, senyum di wajah Tan Yun langsung mengeras. Dia tahu bahwa pasti sangat penting bagi Tuoba Yingying untuk menyebutnya sebagai masalah yang sangat mendesak. Ledakan. Setelah pintu menara lantai 12 dibuka, Tan Yun sekarang berada di depan Tuoba Yingying dan berkata, "Ada apa?" Tuoba Yingying mengerutkan bibirnya dan mengeluarkan warna kemarahan yang kental di matanya. "Tuan, tolong tenang." Setelah mendengarkan, mengatakan, Tan Yun memiliki firasat buruk. Tuoba Yingying berkata dengan jujur, "Tuan, ketika Anda masih retret 3 tahun lalu, 68 orang di tingkat eklosion datang. Mereka tidak mengatakan apa-apa, dan mereka mulai menyerang formasi pintu alam rahasia. Mereka terus menyerang selama 2 tahun 10 bulan. Setelah mereka masih tidak dapat menerobos, mereka mengaku sebagai sanksi dari Zhongnan Xianshan. Mereka meminta Anda untuk keluar menemui mereka. Bawahan mereka mengabaikan mereka dan mereka pergi. Ketika bawahan mengira mereka pergi ke Zhongnan Xianshan untuk menemukan yang kuat dan kembali, hanya 1 jam yang lalu, seorang pemberi sanksi meninggalkan batu pengingat jiwa di luar pintu alam rahasia. Setelah bawahan memberikannya kepada Anda, mereka pergi." Berbicara tentang ini, Tuoba Yingying sangat marah sehingga tubuhnya yang halus bergetar. "Bawahan saya tidak memberitahu Anda ketika Tuan sedang retret, tetapi setelah membuka batu jiwa, saya menemukan beberapa orang tua dan penduduk desa Anda telah dibantai." Mendengar ini, mata Tan Yun langsung merah, dan dia meraung, "Di mana batu pengingat jiwa? Berikan padaku." Celepuk. Tuoba Yingying segera berlutut dan menyerahkan batu jiwa kepada Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun mengingat bahwa batu jiwa itu muncul dari telapak giok Yingying di Tuoba dan tergantung di kehampaan. Wah! Kemudian, gumpalan kekuatan spiritual meledak dari jari telunjuk Tan Yun ke batu jiwa. Tiba-tiba, tirai tipis dipancarkan dari batu jiwa, dan gambar yang membuat Tan Yun sedih dan marah tercermin di tirai tipis. Dalam gambar, lebih dari 300.000 orang di kota Wang Yue,
Pria, wanita dan anak-anak berlutut ketakutan di depan rumah Tan Mansion. Saat ini, rumah Tan telah berubah menjadi reruntuhan. Di depan penduduk desa, ada 38 orang tua dan 30 wanita tua dari Zhongnan Xianshan. Tan Yun melihat sekilas bahwa di antara mereka, ada 12 orang di tingkat 8 eklosion, dan sisanya dari tahap keempat hingga ketujuh di tahap eklosion. Dalam gambar, seorang wanita tua di tingkat 8 alam eklosion, memegang tongkat, bersandar di kepala wanita hamil warga kota, dan berkata kepada batu yang pengingat jiwa. Tuan Tan, pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ding Suya, Wakil Komandan Sangsi Zhongnan Xianshan. Wakil Komandan saya ingin bertemu langsung dengan Tuan Tan, tetapi saya sangat tidak berdaya. Pintu rahasia tempat rahasia Huangfu Anda seperti cangkang kura-kura emas, yang membungkus Anda dan sekelompok kura-kura Huangfu Shengzong yang menyusut. Saya hanya bisa berbicara dengan Anda dengan cara ini. Setelah pidato, Ding Suya berkata sambil tersenyum, Tuan Tan, apakah Anda sangat bingung? Mengapa saya mengirim begitu banyak orang untuk menemukan Anda? Jangan khawatir, wakil komandanku memberitahumu, itu bukan karena kamu membunuh Su Heiyuseng, atau Ku Kait dan Chu Hu. Untuk alasan apa, kamu datang? Oh, ngomong-ngomong, wakil komandanku mendengar dari penduduknya bahwa kamu adalah orang yang sangat mementingkan persahabatan. Mereka mengatakan bahwa selama aku menangkap orang tua dan penduduk desa, kamu akan datang dengan kepribadianmu. Tapi jujur saja, hehehehe, wakil komandan tidak percaya. Ding Suya berkata dengan senyum ganas seperti iblis, karena itu, wakil komandan ingin melihat apakah kamu benar-benar menghargai cinta dan kebenaran seperti yang dikabarkan. Masih banyak hal yang harus dikatakan. Wakil komandan akan menunggu sampai Anda datang. Nah, wakil komandan akan memimpin dan memberi Anda hadiah besar. Biarkan Anda memikirkannya. Apakah Anda bersembunyi di Huangfu Shengzong atau memutuskan untuk datang? Begitu suara itu jatuh, Ding Suya tiba-tiba mengangkat tongkatnya dan memukul kepala wanita hamil itu. Tuan Tan, tolong. Wanita hamil itu menangis dan kepalanya dihancurkan oleh tongkat. Meninggal di tempat. Tidak, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan matanya pecah-pecah, dan Ding Suya tersenyum di layar, Sekte Master Tan, lakukan ini, mulai sekarang, setiap hari saya akan membunuh 10.000 orang penduduk desamu. Kalau begitu mulai sekarang. Setelah itu, Ding Suya melihat kembali ke 67 Sangsi, dengan nada acuh tak acuh seperti mengabaikan kehidupan semut mall. Wakil komandan saya menepati janjinya. Sekarang dia telah membunuh 1 orang, jadi bunuh 9.999 orang lagi. Mendengar pidato tersebut, lebih dari 300.000 warga kota bercampur dengan ratapan, rasa sakit dan memohon belas kasihan, yang terdengar di langit. Tolong jangan bunuh kami. Selamatkan hidupku. Menangis. Tuan Tan, tolong kami. Di tengah kerumunan yang menangis, ratusan anak tak berdosa berlutut di tanah dan menangis. Tuan Tan, kami mendengar bahwa kamu sekarang abadi. Kakek Tan, kamu harus membalaskan dendam kami. Melihat wajah-wajah yang akrab dan baru digambar, air mata mengalir di mata Tan Yun, dan dia membuat suara putus asa, tidak. Kemudian Tan Yun melihat bahwa 67 orang dari alam eklosion mengangkat pedang mereka dan melambaikannya pada penduduk kota yang tidak bersenjata. Darah menodai pandangan Tan Yun, dan tangisan dan keputusasaan berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi 67 algojo yang membunuh 10.000 penduduk kota. Binatang buas. Raut wajah Tan Yun terpelintir, air mata berdeguk, dan meraung, kalian binatang buas dan pembunuh. Suara Tan Yun nyaring dan bergema di seluruh gerbang suci berjasa. Di tanah suci pelayanan jasa, ratusan ribu murid jasa-jasa tampak ketakutan. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Patriark. Setelah mendengar suara Tan Yun, Sen Subing di Gunung Peri yang berjasa baru saja keluar dari aula peri yang berjasa dan melihat bahwa Tan Feng, Feng Jingru dan Tuan Tan juga terbang dengan pedang mereka. Subing, ada apa dengan Yuner? Feng Jingru berkata dengan cemas. Bu, jangan khawatir, menantu, akan membawamu. Melambaikan tangan kanannya, kekuatan tak terlihat mengikat ketiga orang itu. Kemudian, Sen Subing terbang ke lembah peri nomor 1. Pada saat ini,
Tante Xianer, Namong Yukin, Zhong Wuxiao, Tang Mengyi dan Sue Zian juga datang. Ketika Tuan Tan melihat gambar yang dipancarkan oleh batu jiwa, dia merasakan pusaran langit dan bumi, dan kemudian air mata berlumpur mengalir ke matanya. Begitu juga Feng Jingru dan Tan Feng. Yuner, Feng Jingru menangis, kenapa? Kenapa mereka membunuh orang tua dan penduduk desa kita? Ya, Yuner. Tan Feng berkata dengan mata merah. Tan Yun menyeka air matanya. Kakek, ibu dan ayah, ceritanya panjang. Yuner akan segera menyelamatkan orang tua dan penduduk desanya. Ketika dia kembali, Yuner akan berbicara denganmu perlahan. Oke, Feng Jingru mendesak, pergi dan selamatkan mereka. Dan Yuner, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, aku mengerti. Kata Tan Yun. Air mata Namong Yukin mengaburkan pandangannya. Aku dibesarkan di kota Wangyue sejak aku masih kecil. Penduduk desa adalah orang tuaku dan penduduk desa. Tan Yun, aku juga pergi. Dan kami juga akan pergi. Beberapa wanita berkata dengan satu suara. Aku akan pergi juga. Pada saat ini, Shen Suzhen, mengenakan rok hitam dan dengan postur yang indah, terbang ke udara dan mendarat di depan Shen Subing. Tan Yun melihat gadis-gadis itu dan menemukan bahwa Shen Subing, Shen Suzhen dan dirinya sendiri juga merupakan tingkat 3 eklosion. Tuoba Yingying, Namong Yukin, Xianer, Tang Mengyi, Xiao dan Xian adalah tingkat 2 eklosion. Tan Yun berpikir bahwa mereka semua memiliki kekuatan tantangan lompatan, jadi dia fokus padanya. Setelah mengangguk, dia berkata, kalian semua memasuki menara suci 12 lantai. Beberapa wanita melayang ke udara dan terbang ke lantai 12. Ketika Tan Yun memikirkannya, menara suci yang indah menjulang ke udara, berubah menjadi sebutir beras dan mengebor ke telinga Tan Yun. Selanjutnya, Tan Yun segera memeriksa kekuatan binatang buas di menara. Untuk kepercayaan diri Tan Yun, dia menemukan bahwa kera iblis telah memasuki tahap ke-10 kedewasaan dari tahap pertumbuhan ke-10. Singa naga emas dan Moer telah memasuki tahap pertumbuhan ke-10. Raja beruang naga Tianluo, pertama kali dipromosikan ke level 10 kelahiran. Pada saat berikutnya, suara Tan Yun terdengar dari telinga binatang di menara. Dalam 1,5 hari, aku akan membawamu ke kota Wangyue. Pada saat itu, kera tua, pira besar, Moer dan Raja beruang naga Tianluo akan bersiap untuk perang. Tingkat raja-raja bintang lain terlalu rendah. Tetaplah di menara suci dan berlatihlah. Setelah perintah itu, Tan Yun memandang Tan Feng dan membungkuk, ayah, beritahu ayah mertuasu untuk bertindak sebagai patriark. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu alam rahasia. Juga, jika anak itu kembali, dia pasti akan kembali bersama Subing dan yang lainnya. Jika tidak, jika kamu melihat anak itu kembali sendirian selama periode itu, maka seseorang akan berpura-pura menjadi aku, dan kamu tidak boleh membuka pintu alam rahasia. Mendengar pidato itu, Tan Feng berkata, "Yah, sebagai seorang ayah, aku akan memberitahu mertuasu. Yuner, kamu harus memperhatikan keselamatan." Ya, ketika Tan Yun hendak memulai, Tuoba Yingying tiba-tiba berkata, "Tuan, lihat gambar lain di batu jiwa." Tan Yun menatap matanya dan melihat seorang pria parubaya dengan jubah kekaisaran muncul di depan Ding Suya seperti anjing dalam gambar, tidak tahu harus berkata apa. Setelah melihat orang ini, kemarahan Tan Yun melonjak di hatinya. Karena Tan Yun, yang merupakan warga dinasti Huangfu, tahu bahwa pria parubaya ini bukan orang lain, tetapi Raja Suci dinasti Huangfu saat ini. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, "Raja Suci Huangfu, mereka membunuh orang-orang kota Wangyue, tetapi kamu seperti anjing, mencoba menjilat binatang buas ini. Sebelum Anda mengirim mata-mata ke Huangfu Shengzong saya, sekarang saya akan menyelesaikan kebencian lama dan baru untuk Anda." Setelah itu, Tan Yun sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang tua dan kakeknya, dia terbang keluar dari gerbang suci berjasa. Setengah jam kemudian, Tan Yun terbang ke gerbang suci klan Feng. Tanah suci ini adalah tempat di mana Tan Yun meminta keluarga Feng untuk tinggal di tanah rahasia Huangfu untuk saat ini. Tan Yun berdiri di udara,
kesadaran spiritualnya menyelimuti seluruh wilayah rahasia, dan suaranya terdengar di setiap inci wilayah itu. Semua tetua Feng segera keluar. Belum lama ini, Feng Tianlun, yang sudah menjadi tingkat 3 eklosion, memimpin tetua Feng Zhuangru dan 12 tetua lainnya melayang di depan Tan Yun. Di antara 12 tetua, Feng Zhuangru dan Feng Tianlun yang berada di tingkat 3 eklosion, dan 11 lainnya adalah di tingkat domain ilahi. Feng Tianlun, yang awalnya tersenyum, menatap Tan Yun dengan mata merah dan tatapan membunuh. Pada saat itu, hatinya dingin dan dengan hormat berkata, "Tuan Tan, saya tidak tahu apa kesalahan saya, yang membuat Anda sangat marah." "Ya, Tuan Tan," kata para tetua dengan hati-hati. "Ayah." Pada saat ini, Feng Qingcheng, yang sudah berada di tingkat 9 domain ilahi, terbang dengan rok hitam. Setelah terbang di samping Feng Tianlun, dia menatap Tan Yun. Wajahnya penuh kecemasan. Dengan lembut membuka dan berkata dengan gugup, "Tan Yun, ada apa? Jika ayahku melakukan kesalahan, tolong jangan lakukan ini, tahukah kamu? Kamu terlihat sangat menakutkan." Setelah mendengar ini, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Qingcheng, dan Patriark Feng, jangan pikirkan itu. Saya datang ke sini hari ini untuk memenuhi janji saya kepada Anda." Semua orang diam-diam menghela nafas lega, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang disebut janji Tan Yun. Feng Qingcheng mengerutkan bibir bawahnya, sedikit mengernyit. "Tan Yun, janji. Janji apa?" Setelah pikiran Tan Yun, menara suci Linglong terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi 100 zang yang tergantung di kehampaan, mengatakan, "Qingcheng, aku berjanji kepada ayahmu sebelumnya bahwa ketika dinasti suci Huangfu dihancurkan, aku akan membiarkan klan Feng mengambil alih. Sekarang saatnya untuk memenuhi janjiku. Sekarang kamu memasuki lantai 12. Aku akan membawamu untuk menghancurkan dinasti suci Huangfu." Mendengar itu, Feng Tianlun, Feng Qingcheng dan 12 tetua merasa bahwa kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Mereka gemetar karena kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, klan Feng akhirnya bisa kembali ke kampung halaman saya. Ketika orang banyak bersemangat, Feng Qingcheng, yang memiliki pikiran halus, mengambil langkah di udara, menatap Tan Yun dengan sedih dan berkata dengan lembut, "Wajahmu jelek. Apakah ada yang salah?" "Ya," Tan Yun mengangguk, "waktunya sempit. Aku akan memberitahumu dalam perjalanan menuju dinasti suci Huangfu." "Oke." Feng Qingcheng tidak berkata apa-apa lagi, dan segera menjarah ke menara suci 12 lantai bersama Feng Tianlun dan yang lainnya. Setelah menyingkirkan menara suci yang indah, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan terbang keluar dari wilayah rahasia Huangfu dengan kecepatan tinggi. Dia terbang sampai ke dinasti suci Huangfu, kota Wang Yue. Tan Yun sangat marah sehingga dia ingin segera mencapai kota Wang Yue dan membunuh semua sangsi tidak manusiawi di Zhongnan Xianshan. Dalam perjalanan, Tan Yun memberitahu Feng Tianlun dan yang lainnya segalanya, dan memberitahu mereka bahwa ketika mereka mencapai kota Wang Yue, tidak ada satupun dari keluarga Feng yang bisa bertarung tanpa perintahnya. Karena kekuatan keluarga Feng terlalu rendah, 60% dari mereka akan mati. Feng Tianlun berbisik dengan alis horizontal dan garis vertikal, "Tuan Tan, jika sangsi Zhongnan Xianshan datang untuk berurusan dengan keluarga Feng saya setelah keluarga Feng saya menduduki dinasti suci Huangfu, ini." Tanpa menunggu kata-kata Feng Tianlun, Tan Yun dengan tegas berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Setelah aku membunuh sekelompok anjing tua di kota Wang Yue, aku akan segera menghancurkan Zhongnan Xianshan." Mendengar pidato itu, Feng Tianlun terkejut. Dia tahu bahwa akan ada perang antara Huangfu Shengzong dan Zhongnan Xianshan cepat atau lambat, tetapi dia tidak berharap untuk datang begitu cepat dan tiba-tiba.